Saudara-saudari yang terkasih, persatuan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus itu menjadi hal utama bagi para rasul. Kita akan mendengar dalam Injil bahwa diumpamakan relasi itu bagaikan pokok anggur dengan carang-carangnya. Dan dalam surat nanti kita dengar surat Yohanes, kasih itu harus nyata, kasih yang mengikat segala. Dan itu yang membuat umat perdana mampu menerima Paulus yang terpadat, yang dahulunya adalah Saulus yang menganiaya itu. Karena melihat sekarang Paulus berubah, yang tinggal, yang hidup dalam diri adalah Yesus Kristus itu, bukan lagi kebencian yang mematikan, tetapi kasih yang berbicara. Menyadari kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, seringkali kadang-kadang kita tidak mampu menerima perbedaan, keanekaragaman seperti yang kita tunjukkan pada hari ini. Secara khusus kita merayakan perayaan Ekaristi dalam budaya, dalam aneka budaya. Seringkali ini menjadi problem dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sulit untuk menerima perbedaan, padahal sumber dan syarat yang berasal dari sesuatu yang sama, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri menghendaki perbedaan itu tampak dalam
hakikat Allah yang kita sembah, yang kita yakini, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trinitas, di dalam kemajemukan, tapi dalam kesatuan hakikat kodrat ilahinya. Mari kita sembari menyadari bahwa kita dalam kesatuan iman yang sama, kita merayakan perayaan kasih ini, sembari juga mengingat kekurangan dan kelemahan kita yang kadang kurang mampu menghargai perbedaan keanekaragaman itu, dan ampun agar sungguh layak ambil bagian dalam perayaan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Hallelujah.
daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri. Maka kami menghadap Engkau dan mohon sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu memenuhi kami dengan Roh Kudus yang membuat hidup kami subur akan kebaikan tanpa pamrih, demi Yesus Al-Masih yang hidup di tengah-tengah kami dan menjadi pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia berusaha menggabungkan diri dengan para murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar berkat pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita menaruh cinta kasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada diri kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan kita tahu bahwa Allah tinggal dalam diri kita karena Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid, "Aku ini pokok anggur sejati dan Bapakku pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu menyatakan bahwa kamu murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yahu, Horas, Menjua-jua, Ahoy. Dengan ini sudah jelas sapaan kita beraneka ragam. Kalau kami itu Trina Bupulua, Rompong Mulino. Kita berkumpul, Tuhan melindungi. Ome Bukoyo, Tombong Roto. Jawabannya Tabe Tombo. Kita berusaha, Tuhan memberkati usaha kita. Tabe Tombo. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, lebih banyak kita berkumpul. Nah, mengapa saya memulai sapaan ini dengan berbagai bahasa? Karena saya ditelepon, setelah besok pastor agak lain misalnya. Agak lain. Ibu film itu. Kalau pikir itu jangan seperti film itu agak lain. Ada film viral sekarang bagus, yang khas kita kata agak lain, bagus film. Suster Nopis jangan dulu, agak lain. Atau dunia lain, tapi kita dunia yang sama. Ada satu kisah misionaris, dia diutus ke benua Afrika. Lalu di satu-satunya di tempat itu yang ada listrik itu hanya rumah pastoran. Pastoran itu yang punya genset, generator dulu kan genset ya. Mungkin suster pernah lihat yang lama-lama itu yang aku engkol dengan kuat. Di Jalan Medan masih ada kalau mau lihat. Kalau kamu mati lampu peratir lari sana coba memutar genset. Jadi suatu hari berkumpullah seluruh pengurus wilayah-wilayah di pastoran itu, dan mereka selalu kagum melihat lampu ya. Dan pastor itu pasang lampu berwarna-warni pula kan? Ada yang putih, ada yang ungu, ada yang kuning. Apalagi kalau mereka melihat karena Natal itu selalu kagum, berkelap-kelip lampu, ada bintangnya. Lalu sebelum pulang mereka takut juga, mereka segan bertanya kepada pastor itu, pastor bolehkah kami minta apa tadi itu yang berwarna-warni? Waduh, itu kalau kalian minta itu tidak ada lagi tempat ini kan? Tapi memang ada yang lain, tapi tidak berfungsi lagi, itu pun tidak apa-apa. Jadi pastor carilah lampu yang bekas tapi sudah putus, dibawa, dibagi-bagilah kepada ketua wilayah ini, dan mereka pulang.
Dan rupanya mereka pasang di rumah. Suatu hari pastor turne pergi ke stasi mengunjungi wilayah-wilayah. Dia selalu lihat masih mereka simpan bola lampu itu. Dan dilihatnya ada semacam tali pengikat yang mereka ikat. Lalu ada yang berani di antara mereka ini, antara berani, antara bingung juga, pastor. Ya sudah ikat itu tali di lampu itu. Saya seperti kan pastor di dinding-dinding itu ada tali kan? Tapi kok nggak hidup katanya. Tapi dia tak dengar waktu pastor bilang bahwa lampu yang dikasih itu bekas kan. Lalu pastor pun antara tertawan dan tersinggung kan. Dia maklum, dia tahu dia masih langka memang lampu pada zaman. Lalu pastor bilang, kan tidak ada generatornya, tidak ada mesinnya. Jadi harus ada mesinnya, dihidupkan dulu, kemudian ada aliran nanti akan mengalir dan menyala dia. Kalau ini kan tidak ada generator, hanya ditempel di dinding, ada talinya saja. Jadi tidak akan hidup dan lampu ini sudah mati, sudah tidak bisa dipakai lagi. Baru mengerti apa pemimpin wilayah ini. Para saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Paulus awal mulanya diajak dalam perkumpulan, tetapi para rasul, para murid umumnya menolak, takut. Karena mereka tahu siapa Paulus ini sebelumnya, Saulus ini. Tahu dia track recordnya, tahu siapa dia. Kita tahu bagaimana Paulus termasuk setuju dan sangat gencar menganiaya orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga tentu ketika tiba-tiba dibawa perkumpulan dan dikatakan bahwa dia sudah bertobat, bahkan ya dia sudah berani memberi kesaksian di tempat lain, tentu para murid belum terlalu yakin itu, takut. Jangan-jangan kita ini juga menjadi mangsanya nanti, korbannya nanti, yang akan dianiaya, dimasukkan ke penjara, bahkan dirajam, bahkan harus mati. Tetapi kita dengar tadi bagaimana Barnabas ya yang mengajak Paulus itu, dan dia yang menerima Paulus itu, membawanya kepada rasul dan menceritakan kepada mereka. Barnabas seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang sungguh mampu mengayomi dan merangkul setiap orang, dan termasuk Saulus yang dicurigai, yang ditakuti itu. Dan dia katakan apa yang terjadi dengan Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dia berjumpa dengan Yesus itu sendiri, kemudian dia bertobat, dan dia berani membalik kesaksian. Dan setelah mereka mendengar itu, mereka dipenuhi Roh Kudus, tentu digerakkan oleh Roh Kudus, akhirnya mau menerima Paulus di dalam kalangan mereka. Dan berkat pelayanan para rasul kita mendengar tadi, akhirnya di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria terjadi situasi damai, karena ada kesatuan yang bersumber dari keyakinan iman mereka kan Yesus Kristus itu sendiri. Dan tentu pertumbuhan pertolongan mereka itu karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam situasi yang berbeda, dalam kenyataan yang majemuk, itu memang paling mudah kita melihat sisi-sisi yang berbeda, yang langsung mencolok. Dan keberbedaan itu tidak dengan sendirinya mudah kita terima. Tidak saja misalnya kalau sekolah, suster tiba-tiba suster di sini ada yang tidak pakai selaya, yang lain yang pakai selaya, dia bilang saya tidak mau pakai selaya, pasti heboh. Magistranya bilang kamu mau jadi SNM atau mau jadi kapusir? Pasti begitu dikatakan.
katakan. Nah, semua wajib pakai selaya kecuali postulan. Enggak, suster, saya di kampung kami enggak pernah pakai selaya. Dan suster magistra yang bijak mungkin awal oke, perlahan-lahan. Karena sulit masangnya memang, mungkin kalau tebal rambutnya harus cukup dipotong jadi bisa masuk selaya ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menyadari akan hal itu ya. Maka dikatakan tadi dengan bagus sekali dibuka suratnya. Anak-anakku terkasih, langsung disampaikan kata ini. Terkasih, marilah menaruh cinta kasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan ditambah lagi dalam kebenaran, bukan hanya perbuatan begitu saja. Ada perbuatan yang baik, seolah-olah baik kelihatannya, tapi tidak dilandasi kebenaran. Doudes, saya memberi karena saya mau menerima sesuatu. Saya ingin dikatakan orang baik, dikatakan orang bermurah hati, tetapi di baliknya ada incoda pinium, kata bahasa Latin. Di ekornya ada racun. Nah, itu. Ekor hati-hati, itu kalajengking. Dan kita mendengar tadi bahwa sekali lagi bahwa perkataan dan perbuatan yang dibuat itu dalam landasan kasih dan kebenaran. Maka dengan demikian sebenarnya kalau kita melakukan hal itu, perbuatan itu sungguh dilandasi kasih dalam kebenaran, maka hati kita tidak menuduh kita, tidak membuat kita menjadi takut kalau melakukan sesuatu. Kalau kita masih takut melakukan sesuatu, cemas, mungkin si tindakan dan perbuatan kita itu masih kita harus kritisi, kata Yohanes. Mungkin apa yang melandasinya, apa yang mendorongnya. Tapi kalau itu sungguh didorong oleh kasih dalam kebenaran, maka yakinlah itu adalah Allah sendiri yang menggerakkan. Maka kita dapat dengan tenang melakukan itu dan tidak mendapat tuduhan dari dalam diri kita sendiri. Kalau itu dilandasi oleh kasih. Karena ini memang perintah yang utama dan utama, kata Yohanes. Perintah kasih itu. Barang siapa sungguh melaksanakan segala perintah itu dan tinggal di dalam kasih, maka dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Dan ini yang akhirnya kita lihat Yohanes sungguh menghidupinya itu. Dia percayakan kasih Allah yang sungguh menggerakkan setiap pribadi untuk mampu bersatu senantiasa dengan yang lain, menerima yang lain, dan tinggal di dalam Allah. Injil hari ini sungguh menegaskan seperti kisah di benua Afrika tadi. Ketika Yesus berbicara, bersabda kepada para muridnya, dia tegaskan ini. Pentingnya kesatuan antara dan di antara mereka. Maka dikatakan bahwa dia umpamakan bahwa dirinya, aku ini pokok anggur yang sejati dan Bapakku pengusaha. Di sini juga sudah mulai Yesus mengatakan bahwa dia tidak bergerak sendiri. Dia menjalankan dan yang dijalankan itu bukan usahanya sendiri. Dan seringkali Yesus selalu mengulang-ulang ini, bahwa apa yang kulakukan ini bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Dalam bahasa Yohanes, dalam perumpamaan pokok anggur ini, Yesus mengatakan dia menyamakan diri dengan pokok anggur dan Bapa itu pengusaha. Dan akhirnya dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Pengusaha kan Anda menguntungkan ini kan. Ini kalau ada benalunya ini harus dipotong atau disemprot. Nanti bahaya nanti kan benalu itu. Itu permintaan benalu sebentar ya, tinggal di sini katanya. Tapi sampai mati pohon itu dia tetap tinggal di situ. Maka kalau tidak menghasilkan buah, maka ranting itu dipotong. Dan setiap carang yang tidak melekat pada pokok itu tentu dia tidak akan mendapat nutrisi dari pohon itu dan tidak akan menghasilkan bunga dan buah. Maka sangat
ditekankan oleh Yesus bahwa keterkaitan, kesatuan para murid dengan Yesus sendiri yang disadari bahwa itu kesatuan itu dimulai oleh Yesus, Bapa dan Putra, dan dijiwai oleh Roh Kudus, itu juga harus menjadi penggerak dan dari kesatuan dari persekutuan para murid. Maka ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, bukan hanya dibaptis di dalam nama Yesus. Aku maksud kamu di dalam nama Yesus. Kalau perlu dipasang toa 10 supaya orang dengar. Aku membaptis kamu dalam nama Yesus. Tidak sah, susah. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan air yang mengalir. Material, formal, jelas. Maka ada tampak bahwa kesatuan kita, hakikat kebersamaan kita dalam lembaga hidup bakti itu dilandasi oleh iman kita akan Trinitas. Itu yang membentuk komunitas. Komunitas yang utama itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kehidupan kita berkomunitas sebagai lembaga hidup bakti itu dilandasi oleh iman kita akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka lembaga hidup bakti itu sebagai perkembangan dari buah dari rahmat baptisan kita. Maka sebenarnya iman kita sudah menunjukkan penerimaan akan kemajemukan, keberaneka-ragaman itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan fungsi masing-masing. Tetapi dalam cinta yang sama, dalam semangat yang sama, dalam hakikat yang sama, satu. Maka di negara kita ini disadari itu oleh para founding father kita. Founding fathers kita itu meyakini bahwa Indonesia ini beraneka ragam, berbeda-beda. Maka ada semboyan kita di kaki Pancasila itu selalu dibawa cengkram dengan ketat, dengan erat, tidak dilepas oleh burung Garuda itu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Maka hari ini kita dalam perayaan Ekaristi ini kita mencicipi, merasakan, menikmati keberagaman yang adalah rahmat Tuhan itu. Tuhan menghendaki keragaman kita, keanekaragaman kita itu, tetapi Dia tetap kita menyadari bahwa kesatuan itu, keragaman itu berasal dari Dia sendiri yang menghendaki, dari Allah sendiri. Dan yang terpenting kita tidak lupa generator listrik itu. Jangan hanya lampunya saja. Lampu tidak bisa berwarna-warni, boleh berwarna-warni lampu, tapi kalau dia bisa mengeluarkan warna-warninya itu karena ada energi listrik dari generator. Memang tindakan dan perbuatan harus dilandasi oleh kasih semangat Allah di dalam kebenaran. Sekarang kita berdiri mau aku percaya akan pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bila kita berpegang teguh pada sabda Yesus, maka bolehlah kita memohon apa saja dan akan mendapatkannya. Demikianlah keyakinan kita dalam doa yang kita panjatkan ini.
Datang yakoma aka biarawan biarawati. Ale Tuhan amanami, homa totong nama ngaramoti aka biarawan biarawati. Dohot disude aka pambainan nina sida, nalao padinggaton joromi. Marilah kita Sabuna basoy ni hafefo, hel walangi sisa kita de, maanda kau ena afe asomo bagulidana ane, tobali folohe fa asara de, babange hau osigulidana ane maasara. Marilah kita bagi mereka yang kelaparan. Oh ema kepengenge se kami olah kema kami, we mai tau loa mua leka dunia ina. Kami ono pio sai olarina kami. Marilah kita baita hotu nai maromaki halaleamba anhu subao ko ami berkat bamoris dia supaya ami halok moris ami kihare klarane no diak de halo ami neono klarane hadomi malu no haklaran malu tuir dalam maromak no na Yesus niakan moris. Marilah kita Atumbayame kabulu lima para suster calon kaul kekal. Komori gelu komayame kabulu lima suster calon kaul kekal. Nebainane nemade kuno kursus persiapan. Ya komawe maringi, uke koma ate memori kama setia, pamade kunalara payamu. Marilah kita Mari dalam keheningan kita sampaikan firman kita dalam bahasa kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan dan perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan berilah kami apa yang kami mohon kepadamu dengan mantap dan dengan rendah hati. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Hasil dari bumi dan usaha manusia, kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami anggur dengan persembahkan ini. Hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kiranya kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau secara terbuka, dan perkenalkanlah kepada kami cinta kasih yang menyelamatkan dunia. Ialah Yesus yang telah bangkit, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Ria, ria, ria,
Maka kami mohon putuskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius Sipayung serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Oh
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Esa, kami bersyukur atas pokok anggur yang Kau tanam dalam diri Yesus, Putra-Mu. Semoga kami semua tetap bersatu dengan Dia dan menghasilkan buah keadilan dan cinta kasih melimpah, sehingga dunia bahagia karenanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa telah selesai. Syukur